ketika saya berdebat, saya menyaksikan tokoh ini dusta. Itu yang buat saya ngelus dada. Kenapa dusta? Dia mengatakan bahwasanya yang mengatakan bid'ah itu terbagi dua, itu hanya Imam Syafi'i. Padahal Imam Malik sendiri membagi bid'ah sampai lima. Begitu dia ngomong Imam Malik, saya langsung tembak. Astagfirullah. Ini orang berdusta. Saya langsung marah waktu itu. Saya sampaikan Imam Malik itu membagi itu sampai lima. Bid'ah itu, begitu kan. Jadi dia mengatakan semua imam itu yang mengatakan bid'ah hasanah itu hanya bid'ah hasanah hanya Imam Syafi'i. Astagfirullah mulut orang ini. Jadi dari situ saya tahu bahwasanya kualitas mereka berbicara itu kualitas yang mungkin belum di cross check ke kitab-kitab. Jadi itulah yang bikin kepala saya kadang agak pusing berdebat dengan orang yang katanya ustadz. Katanya ustadz tapi ngomongnya itu ngomong preferensi kitab gitu loh. Jadi dia itu ngomong begitu itu udah ngecek belum kata Imam Ibnu Malik? Jangan-jangan itu hanya kata teman dia bahwasanya Imam Ibnu Malik itu tidak membagi bid'ah lebih dari itu gitu loh. Dan apa ya, tendensus. Memang orang kalau udah bicara tendensus itu ilmiahnya itu jadi lemah. Pak Erlantoni ya, ini saya beritahu ya. Mungkin Anda itu sebentar Pak Sabilio, Afan sebentar ya. Begini, ini karena Pak Erlantoni tadi berani bersumpah kalau mereka berdusta, maka di sini saya ajak buka-bukaan betul atau tidak dusta itu ada, gitu ya. Nah, bahkan nanti kita boleh buka data. Iya, ini nanti lah contoh satu dulu. Enggak, ini ada mengatakan bid'ah ada dua, yaitu bid'ah dunia dan bid'ah agama. Ini juga sudah dusta. Nanti kita buka satu-satu, pelan-pelan Pak ya. Jadi Ya, saya ini tertarik hanya untuk membuka, meluruskan yang ini. Monggo. Saya mau nanyain yang ini, yang soal apa? Iya. Fitnahan yang baru saya dengar itu Wahabi jadi teroris, itu dari mana dasarnya? Oke, saya jawab ya. Itu nanti. Itu Bang Sabilok itu mantan, maaf ya Bang Sabilok, maksudnya hanya menjelaskan apa yang Mbak sampaikan tadi di awal. Iya, siap. Baik. Oke, saya jawab ya, Pak Erlantoni ya. Saya ini mantan anggota mereka. Saya mantan didikan mereka. Nah, Jadi ini kisah hidup nyata gitu kan. Ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya tentang terorisme, saya itu pernah terlibat menjadi orang yang terdidik oleh kelompok Jamaah Islamiyah. iya, Itu. sama di mereka juga ada yang kayak gitu ngaku. Sebelumnya Jamaah Islamiyah, tapi taubat menjadi Salafi itu ada juga kok. Ya nanti dulu, tadi kan pertanyaan Anda apakah Anda Wahabi teroris, makanya saya jawab. Anda itu jangan Bukan masalahnya, bukan ada apa enggak. Saya mau nanya, apakah benar ajaran mereka menjerumus ke sana? Oh iya, ini saya jelaskan ya. Anda bisa cek, Dari Anda bisa mana? cross check. Ya ini saya jelaskan. Anda bisa cross check apa Antum yang tahu nggak, kajian mereka itu setiap Dengarkan dulu Erlantoni. Jangan potong Bang Erlan. Host, jadi kan saya moderator, host. baik. Udah moderator kamu Saya jangan lupa jawab. catat. Pak Erlan. Saya kajian kalau lagi mereka ngomong, itu jangan dipotong ya, jangan di dipotong nanti mana-mana di gantian. mejanya ada bendera Indonesia di Pak situ. Erlan, didengar dulu penjelasan Didengar. orang. Selesai Kalau orang dijelaskan baru ngomong- tanggapi, begitu. Kalau orang ngomong itu didengar, nanti gantian ngomongnya. Gini Jangan aja, dipotong. gini Bisa. aja. Saya nggak habis pikir Buat dituduh waktu teroris. 2 menitan, buat waktu 2 menit, biar nggak anu, buat waktu 2 menit ya. Kalau dituduhnya apa tadi? Ya. Host, buat waktu host, pengaturan host, biar nggak anu host, 2 menitan host. Ya. Dituduh teroris. Baik, saya ini siapa yang ngomong nih? Siapa? Pak Erlan, mau Anda apa saya yang ngomong? Fair, siapa yang ngomong? Jangan nanti lagi ada yang ngomong, Anda ngomong. Itu dalam dialog itu tuh rancu, itu kayak orang berantem di perempatan gitu loh, bukan dialog keilmuan. Saya ngomong ya, baik. Kalau saya ngomong tolong Anda diam. Iya nggak, saya waktu. ngomong gini, saya ngomong dulu. Ya udah, silakan. Mereka dibilang ajarannya itu membawa ajakannya mengajak ke terorisme. Sementara kajian mereka itu, jangankan teroris ya, maaf saya ngomong, demo aja nggak boleh, dan memaki pemerintah aja nggak boleh. Dari mana? Sementara banyak dari kayak kalangan marinir, polisi, mereka juga mengaji ke sana. Nggak mungkin dari kalangan mereka itu nggak mengkaji ajaran mereka, dan ajaran mereka nggak mungkin membawa sejauh itu. Makanya
Kata saya yang berani ngomong kalau Wahabi itu jadi teroris itu orang nggak pernah ikut kajian Salafi, jadi berani ngomong kayak gitu, jadi jatuhnya fitnah. Itu fitnahnya jauh gitu. Percuma ya antum bawain data dari apa yang tadi siang itu, ada yang dari penanganan teroris itu, ya dia Islam kok, dia syahadat, sama Islam mana aja ya sama kok tuh ajarannya. Jamaah Islamiyah itu di luar negeri, mana ada di luar negeri NU Aswajong kayak ini kan, nggak bakalan ada. Jadi wajar kalau seumpamanya pemahaman mereka mungkin mirip-mirip, ya tapi kan mirip, bukan berarti mereka dari kelompok itu gitu. Makanya yang berani ngomong kayak Wahabi itu jadi teroris atau apa-apalah, itu saya yakin nggak pernah datang ke kajiannya, karena kajian mereka jangankan untuk itu ya. Saya ulangi lagi, kalau untuk memaki pemerintah aja nggak boleh. Walaupun mereka pernah bilang, walaupun pemerintahan yang memimpin mereka kafir sekalipun, jika memang itu salah, nggak boleh dihina karena dia dilindungi oleh negara itu. Lah ini kok dituduhnya jadi teroris? Itu kan kejam tuduhan kayak gitu tuh. Nggak bisa dipertanggungjawabin gitu loh. Udah belum kajian Salafi di mana untuk memberontak. Kang Erlan, apakah sudah arahan ataupun penjelasannya, pernyataannya? Sudah. Silahkan ditanggapi pada Bang Sabilo. Baik, saya tanggapi. Saya tadi udah denger ya, walaupun saya ini nahan untuk ngomong gitu. Lah kau turun. Astagfirullahaladzim. Jadi, ya Allah. Lanjut aja Kak, lanjut aja. Ini kita menunjukkan kepada teman-teman saja yang di bawah bagaimana sih kapasitas mereka itu ketika diajak untuk berbicara ilmiah. Lanjut Kang, tolong dijabarin dalam perspektif antum. Astagfirullah, ya begitu. Baik, kita bisa menilai semua ya, walaupun mungkin dia itu bukan orang yang berilmu di kalangan Wahabi ya begitu. Oh, masuk lagi, baik. Masuk lagi ya. Saya jawab. Pas saya jawab, tolong jangan di-cut. Tadi Anda bicara tentang Jamaah Islamiyah mana ada di Indonesia. Itu membuktikan bahwasanya kapasitas pengetahuan Anda tentang Jamaah Islamiyah itu nol. Kenapa? Karena Jamaah Islamiyah itu justru... Enggak, saya tadi ngomongnya bukan ada di Indonesia. Jangan dipotong Bang Erlan. Jangan dipotong. Narasi dia jauh dari omongan Jangan saya, gimana saya mau dipotong. terima? Gini kan, Narasi maksudnya dia gini. seperti apa, jangan dipotong. Jika seandainya Bang Sabilo keliru dalam menyampaikan narasi, nanti giliran antum bantah. Silakan. Gitu. Itu Ini kan ada waktunya host tolong di-refresh. Iya. Waktu saya tadi kemakan berapa detik sama dia ngomong gitu kan. Baik, saya ngomong ya, jangan dipotong. Anda tadi ngomong, kami nggak motong loh semuanya, kami dengerin loh. Jamaah Islamiyah itu tadi Anda sebut ya, semuanya di ruangan ini ngelihat bahwasannya itu dari luar itu sama aja. Kalau Anda mau ngelihat kelompok itu, yang dilihat itu referensi mereka dari mana? Anda lihat di YouTube itu pengakuan Sofyan Sauri itu seperti apa? Anda tahu nggak makna togut itu seperti apa yang mereka ajarkan, begitu loh. Sampai waktu itu tokoh utama kalau tidak salah di perguruan tinggi STDI ya, STDI Imam Syafi'i yang ngakunya Imam Syafi'i tapi faktanya ngajarin pemikiran Wahabi gitu kan, dan tidak ada kajian kitab Imam Syafi'inya. Itu debat langsung secara cam on cam dengan Sofyan Sauri. Sofyan Sauri itu ex Jamaah Islamiyah, Anda harus tahu itu. Kemudian yang kedua, mereka itu memang ada macam-macamnya, ada yang moderat, ada yang ekstrim. Tinggal yang Anda ikuti itu yang mana. Kalau yang Anda ikuti itu misalnya yang Roja TV, ya wajar. Roja TV itu isinya itu ustadz-ustadz yang belum se-ekstrim Jamaah Islamiyah. Tapi secara umum, mereka yang ekstrim pun itu referensi kitabnya itu sama, merujuk akidahnya akidah Muhammad bin Abdul Wahab. Contoh nih tentang Bugot. Makanya saya ini sebenarnya agak gimana ya ketika dialog teman-teman ya dengan orang yang kapasitas keilmuannya itu nggak nyampe gitu loh. Jadi saya bingung kadang. Saya sampaikan aja lah. Pengertian Bugot yang mereka jangan nggak tahu Bugot itu apa, langsung ngetik Google nanti.
Pengertian bugot itu yang mereka bangun itu salah satunya adalah mereka makan saklek dalil waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun fasikun kafirun. Ya, ada 3 ayat di situ. Halo, kok suaranya hilang? Halo? Nah, kok turun? Kena tombak kah? Mungkin sinyal, kita tunggu aja dulu. Gak bisa jadi ditombak juga. Di apa? Di report gitu. Karena ini apa rahasianya mau dibongkar tadi. Coba terus ke Kang Tesa atau Erlantoni untuk membantah. Nggak apa-apa, nanti biar beliau naik lagi. Silakan Kang Tesa. Yang saya bilang di awal tadi bukan saya mengartikan jamaah Islamiyah nggak ada di Indonesia. Saya bukan ngomong itu. Saya bilang kan Islam mereka kan, jamaah Islamiyah itu kan terbitnya bukan di Indonesia gitu. Jadi pemahaman mereka ya mungkin ada kemiripan. Abang Erlan tahu tidak bahwa dalam Salafi ini terjadi perpecahan? Tahu tidak? Perpecahan Seperti Salafi yang lebih condong ke Madakhaliyun, ada yang ke ada yang Sururiyun, ada yang Halabiyun. Tahu tidak itu? Nah, setahu Ana yang Ana ikuti di Lampung, khususnya yang kajian di Lampung yang rata-rata ustadz itu, dan mereka itu sepaham semua. Dan Bukan nggak itu ada, yang saya tanyakan. Saya tidak bertanya Ustadz Anda. Yang saya tanya, Abang tahu tidak kalau Salafi bukan pernah berpecah seperti itu? Tahu tidak? yang nggak tahu. Kemudian yang kedua, di Indonesia ini ada perpecahan Salafi. Contoh sederhananya antara Rojati salafnya. Iya. Bahkan juga ada di kutipannya Ustadz As-Sanusi, Ustadz Zulkarnain itu kenal mereka. Tahu kalau soal itu itu tahu. ide itu internalnya, bukan masalah problem yang pokok, itu cuman masalah khilafiyah, masalah fikih Mengklaim segala macam. sependapat. Enggak. Adapun Banyak masalah juga, ibadah, banyak juga pendapat yang kayak gini. Misalnya Ustadz Firanda bilang hukum doa kunut itu boleh, dan Ustadz Yazid Bukan, ngomong itu saya nggak tidak boleh. berbicara tentang itu. Saya berbicara Bukan, itu- Salafi Itu perbedaan pendapat juga di kalangan salaf. bukan itu, makanya saya bilang bukan itu yang ingin saya bahas. Yang saya bilang itu sikap Salafi ini yang ketika terjadi perbedaan langsung mengvonis bahwa dia itu tidak bermanhaj salaf Nah. atau salafnya tidak otentik. Lah. Sebagaimana yang dikatakan lala apa Kang, Anda saja belum nonton pasti ini. Tahu, saya Bahkan- sudah nonton semuanya dan saya Sudah. nggak ada istilah Saya tanya keluarnya sama salafi, Kang nggak ada. Erlan, bagaimana tanggapan Ustadz Hafifuddin dari kalangan RII terhadap Ustadz Khalid bin Salamah? Bagaimana? Kalau abang sudah baca semuanya, nonton semuanya, tolong jelaskan kepada jamaah ini semua. Kang, Afwan, jangan lupa catat. Tolong Tesa ini suruh ngomong tadi di bawah, garang sekali. Anda nggak tahu soal itu. Coba Tesa coba teman-teman, dibuka. sebelumnya teman-teman bisa buka di IG, di Instagram ya. Matan_minhaj. Itu akun resmi IG-nya Salafi RII. Nonton sendiri. Terima kasih.
Ya coba Kang Desang ngomong, Kang Desang. Katanya tadi di bawah pengen ngomong. Ya, bagaimana coba nggak pengen ngomong. Kalau Ya, saya lihat dibantah dari tadi, saja, dibantah saja. saya lihat dari tadi kayaknya menunjukkan bahwasanya dakwah salafi membawa kepada pemikiran terorisme ya. Saya lihat dari tadi. Abang sudah baca kitab Ad-Durar Rursaniyah di Ajwa bin Najdiyah, salah satu ulama besar dalam Salafi Wahabi, sudah baca kitabnya? Tidak, sekarang ini gini Mas ya. Yang perlu Mas tahu bahwasanya adapun mungkin perselisihan dari antara ustadz sama-sama ustadz yang bermanhaj salaf dari segi mungkin pemikiran, dari segi pandangan tentang hukum, itu tidak mengartikan bahwasanya manhaj salaf itu berpatok kepada suatu hukum gitu. Tidak, mungkin memang ada beberapa ustadz yang mungkin dalam segi pemahamannya berbeda. Nah, itu tidak alasan bahwasanya manhaj salaf secara keseluruhan itu salah gitu. Yang anda tahu sih nggak ada istilah orang salah keliru dia itu keluar. Ini bukan salafi lagi, nggak ada istilah kayak gitu kalau yang anda tahu ya. Salaf itu kan dia metode manhaj, dia bukan Iya, kelompok, metode, bukan. jalan, bukan berarti dia Bukan pemikiran salafi itu kan bukan kelompok enggak gitu. Bukan seperti NU, bukan dia. iya. Ya sudah, ini dengar kata Ustadz kalian ini. Ya, ini termasuk dari salafi. Iya itu masalah. Nah, yang dimaksud Jangan dipotong dulu, jangan dipotong Kang. Ya itu Didengarkan nggak dulu. Ayo penting Kang. menurut anda kok. Apa yang harus Tolong. didengar? Enggak, saya belum dengar soalnya. Tolong Kang Hilman, saya mau dengar. Dan semua teman-teman di bawah ini mau dengar juga kayaknya. Serah antum dengerin itu saya keluar. Abu Ahmad Ali. Jangan menolak sesuatu fakta, Bang. Nah, Bagaimana Abang katanya bisa antum yang mau dengar, kok saya harus dengar juga? jawabannya tidak. Oh. Yang dimaksud dengan Kenapa Abang nggak mau dengar itu? kelompok yang Kan yang katanya mau dengar siapa? Enggak, Anda, Abang kan? kenapa nggak mau dengar? Enggak, kan yang mau dengar anda kan? Iya, Abang kenapa? Abang kan tidak mau dengar. Kenapa tidak Iya. mau dengar? Iya saya nggak mau dengar, udah aja ngapa? Saya nggak mau Kenapa? dengar. Kalau boleh saya tahu. Iya nggak ada apa-apa, cuman nggak mau dengar aja. Oh, begitu. Yang disampaikan itu benar atau salah? Ya masalah perbedaan juga bisa dimaklumi lah. Apa? Apa Kang? Maksudnya gini ya, kalau perbedaan itu dalam kelompok itu harus dimaklumi dan tutup mata. Kalau ada yang kalau bukan perbedaan di luar kelompok, Nggak meskipun gitu, Bang. belum tabayun, Ya, itu kan disesatkan. perbedaannya dalam bidang apa dulu, Mas? Enggak gitu Ya, Bang. bang. Saya Bukan katakan di bidang kalau hukum, berbeda di itu Yang perbedaannya tuh. menghalalkan rokok, yang sampai menghalalkan Ini segala ini, macam Kang. bentuknya itu nggak dibilang keluar dari salafi kok. Contoh gini, orangnya contoh dalam fikih saja. Ada yang mengatakan rukun wudhu 2, ada yang 4, ada yang 6. Boleh nggak perbedaan seperti ini ditoleransi? Boleh. Boleh. Rukun wudhu berarti boleh ditoleransi dalam makna bisa benar ya? Betul begitu? Ya bukan bisa benar juga, karena kan Saya tanya. Kan Ustaz itu kan Khalid Basalamah tergantung mengatakan- pemahaman. Iya, Ustaz Khalid Basalamah mengatakan rukun wudhu 2. Benar atau salah? masalah ustadznya saya nggak tahu, tapi dia Bukan membawakan ustadznya, pendapat. pernyataan beliau benar atau salah. Kita tidak melihat ustadz. Dia pernyataan. membawakan pendapat orang lain, apa salahnya? Nggak ada ulama 4 mazhab yang mengatakan rukun wudhu 2, nggak ada. Ya, oke lah kita katakan Saya lah tanya, bahwasanya itu benar? Ustadz Khalid kalah, salah itu. Ya udah oke. Berarti Ya udah salah. Dia pernyataan. manusia. Oke, Nah, begitu. terus kenapa? Itu Terus yang saya inginkan. Jadi harus kita tidak dengar semuanya apa kata Khalid itu. Bukan, kita harus mengakui kalau memang salah. Iya, pasti diakui, Mas. Ustadz Itu sudah Khalid berapa biasa kali di kalangan bilang kami, gitu? sudah biasa begitu kalau di usaha kami. Iya, nah begitu. Jadi Ustadz ini mengatakan bahwa saya melihat ya bahwa Iya. ketika terjadi perbedaan dalam kelompok itu seperti ada upaya ingin menutup-nutupi dan mewajar-wajarkan.
Itu yang berfatwa, jangan dipotong. Itu yang berfatwa hanya sekelas ustadz. Tapi jika ada yang berfatwa sekelas Al-Imam Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu tidak mau ditoleransi. Saya melihat seperti itu. Karena banyak sekali fatwa-fatwa dan pernyataan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan Al-Hawilil Fatawa itu ditolak dan dibid'ahkan oleh Salafi Wahabi. Mas. Ya, ya. Yang perlu Mas tahu ya Mas ya. Mungkin kata Mas bilang ada perbedaan antara Salafi di Indonesia, bahwasanya ada Salafi Sururi tadi, yang jelasnya Salafi RI dan Roja contohnya. Yang perlu Mas tahu itu tuh hanya terdapat di Indonesia Mas. Adapun RII tadi, kelompok RI tadi yang mengaku bermanfaat salaf, dan Roja yang mengaku bermanfaat salaf, itu tuh Mas rata-rata gurunya sama di Saudi sana, di Yaman sana. Jika perbedaan tuh di bawah Mas. Jika memang gurunya sama, kenapa bukan, bisa beda? Memang gurunya sama. Jika memang gurunya sama, kenapa bisa beda dan saling Itu tahdir? perselisihan di bawah Mas. Itu tuh antara saya tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Manhaj salaf itu kan diklaim mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Iya kan? Iya benar. Manhaj salaf itu diklaim mengikuti pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Bukan, yakni mengajak bukan kepada mengklaim. pembenaran. Ya, itu kata-katanya bukan mengklaim. Nggak ada Apa yang juga mengklaim kalau itu. diklaim? Sementara ada hadis, ada ayat Quran yang diikuti, bukan mengklaim Iya, mereka kalian sesuai yang sunnah, melakukan nggak pengklaiman gitu. seperti itu. Ya nggak mengklaim, orang ada hadisnya, ada ayatnya Itu namanya ditiru. mengklaim Gitu. Bang. Aduh, Allah, Rabbi ini kita rujuk ke KBBI atau gimana ini? Mengklaim itu, coba mengklaim artinya apa? nggak, emang mengklaim itu artinya apa? Ah, Bang. ya Allah. Ternyata Mengklaim itu menolak artinya sesuatu yang dia enggak tahu. Saya bantu. Mengklaim itu artinya yang paling merasa memiliki sendiri. Gitu. Lanjut. Nah, ya, kami tidak ada yang merasa paling mengerti, paling paham sunnah. Tidak ada, nggak ada yang ngerasa kayak Kalau gitu. memang tidak ada, terus perkataan tadi siapa? Abu Ahmad Ali ngatakan Roja itu bukan Salafi. Roja bilang Firanda dan pengikutnya bukan Salafi. Bahkan Syekh Hadi bin Robi bin Hadi kalau tidak salah yang di Saudi itu ngatakan, Diaman itu mengatakan Jawas itu hanya berpakaian Salafi. di mana Ikuti manhaj salaf. di mana Bang nengok tuh bilang Kalau Anda tidak salah ada perkataan beliau itu. ya, coba saya minta tunjukkan. Saya tak carikan. Ya, carikan berapa nanti share Kemudian sambilan mencari, saya ingin menambahkan dalam kitab Ad-Durarur Saniyah. Ini kalau teman-teman Salafi yang cupu pasti nggak tahu. Tapi kalau Salafi yang pro yang bisa baca kitab, insya Allah tahu kitab ini. Kitab pegangan besar. Ad-Durarur Saniyah fi Ajwabin Najdiyah. Juz 1 halaman 313. Perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nashhadu wa nahnu ulama Makkah. Kami bersaksi. Kami ulama kota Mekah. Ya, kami bersaksi dan sudah kami stempel dan kami tanda tangani fi hadzal rakim, surat atau dokumen ini. Anna hadzal din, bahwa sesungguh agama ini. Apa tuh? Alladzi qama bihi syekh. Yani agama yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, sebentar. Ini saya foto saja, saya tunjukkan lah. Biar enak. Nanti Sebentar. Ini biar kita tahu gimana sih ekstrimnya ajaran Salafi Wahabi itu. Cuman sebagian jamaah yang awam itu tidak tahu. Iya. Ini bisa dibantah, ya, bisa dibantah dengan data juga. Saya menerima kritik. Semoga aja bisa. Susah kalau kayak gitu. Susah kenapa, Ustadz? Wong kita baca kitab doang kok.
Saya nge-lag atau gimana ini? Nah, besarin host. Nah, kita baca. Baris kedua, ya, anna hadzal din, bahwa sesungguh agama ini, lanjutan tadi, anna hadzal din, bahwa sesungguh agama ini, alladzi qama bihi syekh, yakni agama yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa da'a ilaihi imamul muslimin, dan agama yang diajak oleh imamnya orang-orang Islam. Siapa? Su'ud bin Abdul Aziz, raja pertama kerajaan Saudi. Apa yang diajarkan dalam ilmu, dalam agama yang diusung oleh mereka kedua ini? Tauhidillah, mengesahkan Allah. Wa nafyi syirk, dan menafikan syirik. Alladzi hal-hal yang sudah disebutkan dan hal-hal lain yang disebutkan dalam kitab ini, annahu haqq, bahwa hal tersebut benar. Alladzi la syaqqa fihi, yang tidak ada satupun keraguan. Wala raiba, dan tidak ada, sama itu ataf muradif, tidak ada keraguan. Wa annama, perhatikan, wa anna ma waqa'a Makkah, adapun hal-hal yang terjadi di Makkah, di Madinah, sabiqan yang terdahulu disebutkan, wa Misri, dan Mesir, Syam, dan selain keduanya, ya, fi apa di wa minal balad, daripada segala kota-kota, ilal an, hingga sekarang, min anwa'is syirik, daripada segala bentuk-bentuk kesyirikan yang disebutkan dalam kitab ini. Annahu, hal tersebut, kufru kafir, al-mubihu lid-dami, yang menghalalkan darah, wal mali, menghalalkan harta, wal mujibi lil khuludi finnar, dan menyebabkan si pelakunya kekal dalam neraka. Perhatikan di sini. Wa din, barang siapa yang tidak masuk dalam agama ini, wa ya'malu bihi, dan tidak beramal dengannya, dan tidak bergaul dengan pengikutnya, wa yu'adi a'da'ahu, dan tidak memusuhi, fahuwa indana kafirun billah wal yaumil akhir, maka mereka adalah kafir di sisi kami, kafir dengan Allah dan kafir dengan hari kiamat. Wa wajibu ala imamil muslimin, wajib di atas imamnya orang Islam dan orang-orang Islam yang lainnya, jihaduhu, memerangi mereka, wa qitaluhu, dan membunuh mereka, hatta yatuba ilallahi, sehingga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mereka kerjakan. Wa yu'malu bihadzal din, dan mereka beramal sesuai dengan agama ini, agamanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Asyhadu bidzalika, aku mempersaksikan demikian dokumen, dan aku menulisnya oleh Abdul Malik bin Abdul Mu'im Al-Qala'i Al-Hanafi, mufti kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi hal ini disaksikan sendiri oleh mufti kota Mekah pada era itu. Gitu, Kang. Ini gimana tanggapan? Tambahi, selamat datang di kebenaran gitu. Kayak Uyai. Enggak, ini enggak ada maksud-maksud lain ya Bang Tesa, Bang Erlan, cuma ingin tahu gimana sih pandangan Salafi dalam menyikap ini. Ini kita mau tabar ya dalam Salafi. Kalau masalah pandangan ya jujur ya Anda nggak ada hak buat berpandangan soal itu ya. Ini maksudnya benar atau salah? Ya saya nggak ngerti ya bagaimana pandangan para ulama tentang itu. Dan itu juga kan di kitab-kitab terdahulu kan. Ya kan mungkin bisa aja itu di zaman itu kan. Itu sama seperti sekarang, seperti bertawasul. Ya enggak, itu yang disebut itu yang pada zamannya, bukan zaman sekarang kan. Sama, Kang. Tawasul zaman sekarang sama zaman dulu kan sama. Ya tapi kan kita tidak tahu konteks pada saat itu, Mas. Ada dijelasin di belakang. Di situ kan kita tahu pada saat zaman itu, pada saat zaman awal-awal kemarin itu, bagaimana Islamnya orang pada saat itu, kita kan tidak tahu. Ada. Gini Bang Zian gini. Bang Zian gini kan, jangan, kita ini kan room ranah diskusi, jangan asumsi kita datangkan ranah di mana begini datangkan referensi, begini datangkan, gitu aja. Gitu. Jangan begini ranah begini. Atau gini saja saya tanya, Bang Erlan, menurut Abang Maulid itu sesuai dengan ketentuannya tetap bid'ah atau bukan?
sesuai ketentuannya. Maksudnya ginilah, maksudnya gitu, Martian nggak apa ada, sih dengan ketentuan nggak itu? ada, Sesuai nggak maksudnya itu tidak melakukan hal-hal seperti ikhtilaf laki-laki perempuan, Ya. tidak joget-joget, hanya salawat, berzikir dan lain sebagainya. Dan niatnya, Tapi hal tersebut tidak apa? Niatnya? Tapi hal tersebut, ya maulid. niatnya Gitu. untuk mendekatkan diri kepada Allah atau bagaimana? Niatnya itu untuk Mendekatkan diri kepada Allah dengan bersyukur. cara melakukan maulid. Ya benar kan? Bersyukur. Oke. Kemudian ya bersyukur salah satunya. Bersyukur salah satunya. Mm. Itu boleh seperti itu atau tetap dianggap bid'ah? Ya, pastinya bid'ah lah. Oke, saya nanya sama Bang Erlan, bid'ah atau bukan? nggak gini. Kalau soal itu jujur ya, kapasitas saya nggak sampai ke sana. Kalau saya menilai itu ya penilaian pribadi saya, bukan ini. Dan saya juga nggak mau ngomongin itu gimana nggak ini. Tapi yang saya ini itu yang tuduhan-tuduhan, kritikan yang banyak fitnah. Enggak, dalam perspektif antum ini bid'ah atau bukan hal tersebut? Hal tadi yang saya jelaskan tentang maulid. Ya maulid itu apa dulu ininya? Apa dikhususkan di hari-hari tertentu? Oke, siap. Apa dia Itu panjang. diharuskan bacaan itu tertentu? panjang. Jika Cuman yang hanya ingin membaca saya ingin sirah Nabi jelaskan tahu dan Kang Erlan. kisah-kisah Nabi itu kan nggak berpatokan pada waktu, kapan saja boleh ya. Saya juga kalau hanya membaca kisah-kisah Nabi dan bagaimana para dulu ya silakan saja. Tapi kan itu nggak terpatok waktunya. Jadi istilah maulid kalau Mengkhususkan itu boleh. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari boleh. iya boleh. Ya, yang jelas ini dulu. Jadi Maksud saya seperti ini. Apa tujuan saya bertanya kepada arah maulid? Apa? Saya ingin melihat seperti ini. Teman-teman Salafi, ketika saya hidangkan tentang fakta yang ada di kitab sendiri, mereka dengan ragu-ragu dan hati-hati dalam menjelaskan ataupun meresponnya dengan makna Bukan tidak ragu-ragu. tahu. Tetapi ketika ada perbedaan di luar kelompok yang bahkan belum dibaca di kitabnya, tapi langsung dibilang bid'ah. Ini standar ganda namanya. Enggak gitu, bukan masalah standar gandanya, Bang. satu salah paham. Gimana ya jelasin? Ini Bang Tesa, Abang mengatakan tadi maulid bid'ah. Abang sudah baca tidak kitab-kitab yang menfatwakan tentang maulid itu? Abang mengatakan maulid bid'ah. Abang sudah baca tidak kitab-kitab ulama yang menjelaskan tentang kaifiah maulid dan tata caranya itu dan dalil-dalilnya? Sudah tidak? Nah, ada juga kayak gini. Sudah Bang Tesa? Kemana Bang Tesa? Antum mengatakan bahwasanya mungkin perkataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan maulid Nabi itu boleh kata kamu kan? Bukan Salah satunya. kata Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, itu redaksinya berbeda. Mungkin antum salah paham Bukan kata bacanya. Syekh Ibnu Taimiyah, Kang. Ya walau Saya tanya gini, Bang ya. Saya tanya sekali lagi. Akang Tesa ini, sebelum Akang Tesa mengatakan tadi maulid bid'ah, Kang Tesa sudah mempelajari tidak? Atau sudah mempelajari belum? Tentang kitab-kitab ulama saya mau yang jawab. membolehkan tentang maulid. Kitab-kitab yang menjelaskan. Jangan dipotong Kang Erlan. Enggak gini. Jangan dipotong dulu Kang Erlan. Pertanyaannya bisa ditanggapi. Aduh, Kang Erlan kok motong sih? Iya. Iya. Pas itu ada di bawah Kang ini. Siapa namanya Sabilo itu? Sabilio ada di bawah dia. Habis baterai katanya tadi. Enggak loh, masalahnya yang naik di sini bukan masalah pinter apa enggak, tapi kan kalau seumpamanya ketikan di bawah itu banyak fitnahnya, masa iya mau diem aja dan nggak ada filter dari hostnya yang mengatakan menghina Wahabi segala macem. Bukan maksudnya bukan bilang Wahabi gitu, bukan yang misalnya
Wahabi gimana lah, gimana lah, gimana lah. Ma, Kan itu ma, Jangan, ini Erlan, ada Ma pertanyaan, Erlan, ada di bawah Ma nih. Erlan, Jangan mau dijawab, itu Ma, pertanyaan menjebak. Kalau dijawab, diarahkan lagi ke kitabnya, lagi kitab. Ini kan sebuah doktrin dari pihak antum sendiri, Bang Erlan. Iya. Doktrin gimana itu? Maksud saya gini, saya tadi di awal saya lanjutkan saja. Bang Tesa, sebelum Abang mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah, Bang Tesa sudah membaca belum tentang kitab-kitab yang menjelaskan tentang sejarah awal mula Maulid dari perspektifnya orang yang membolehkan, dalil-dalilnya, serta fatwa-fatwa ulamanya. Bukan dari kitab ulama yang melarang, tapi dari perspektif atau kitab ulama yang membolehkan. Sudah dibaca belum, Kang Tesa? Belum. Belum. Maksud saya ya seperti itu seharusnya. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua. Jangan langsung dibid'ahkan. Oh, nggak gitu juga konteksnya Mas. Jadi kalau Itu ada juga ulama, maksudnya itu sesuatu yang kita belum tahu, ya sesuatu yang belum kita tahu, jangan langsung divonis. oh Sebagaimana gitu. Abang tadi berhati-hati dalam merespon pernyataan kitab ini, benar? Abang kan berhati-hati menyikapi kitab ini kan? Kitab yang Iya. saya pilih ini. Ya bedanya Seharusnya kalau Abang juga Maulid ya bersikap sudah Pak, seperti itu. kan Maulid kan sudah jelas. Jelas di mana Abang oke. aja kitabnya belum baca. Iya Tadi kan. langsung gini, gini. Baca kan yang Gini, membolehkan. Bang. Oh, gini, Bang Ustaz, Tesla. apa namanya? Tadi kan diminta tentang bukti. Bisa antum buka di blog. Itu ada nanti yang nyampaikan ini Syekh siapa yang namanya ini? Az-Zuhri ini. Nah, itu ada beberapa kesimpulan yang ditulis di blognya Salafi, meniti jejak salafus soleh. Itu ada sekitar 7 kesimpulan, 7 atau 6 kesimpulan. 7 kesimpulan. Nah, di dalamnya itu penulis membawakan bahwasanya yang pertama tentang meninggalkan sebab-sebab perselisihan, yang kedua tentang radio roja. Itu ditulis ya, ada beberapa poin di situ yang Syekh Robi berkata, barang siapa masih menghormati manhaj dan akidahnya, maka hendaknya dia tidak mendengar mereka, maksudnya radio roja. Adapun barang siapa yang tidak menghormati manhaj dan akidahnya, maka silakan dia mendengarkannya. Ini masalah radio roja. Kemudian yang Jawas itu, antum bisa baca di poin ketiga tentang Yazid Abdul Qadir Jawas. Beliau mengatakan tentang Yazid Abdul Qadir Jawas, salah satu tokoh besar roja, Syekh Robi menyatakan bahwa Yazid hanya sekedar memakai baju salafiyah. Beliau tidak ridho kalau dikatakan Yazid adalah salafi ataupun salafi goncang. Kemudian di sini juga ada komentar terhadap Abdul Rozak di Radio Roja dan beberapa komentar lainnya sampai Ja'far Umar Tholib. Nah, kemudian ini kan ringkasan yang dibacakan yang ditanyakan kemudian disampaikan Syekh Robi bin Hadi. Nah, yang menyampaikan itu Syekh Khalid Az-Zofiri. Kemudian ada rekaman suara mengenai ridhonya beliau terhadap ringkasan tersebut ini ya, rekamannya. Tadi kalau rekaman yang kesimpulan di atas saya coba download, nggak bisa lagi. Tapi tentang pengakuan 7 nasihat itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. ونحن في ليلة 16 من رمضان نوجه السؤال لشيخنا حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بعد أن قرأت عليه ملخص النصيحة التي كان وجهها للإخوة في أندونيسيا، فهل يقر بما جاء في هذا الملخص؟ نعم أقر بما جاء في هذا الملخص ولا مانع عندي من نشره وأسأل الله أن ينفع به. السؤال الآخر شيخنا، ما رأيكم بجعفر طالب؟ أرى أن جعفر قد انحرف عن منهج السلف ولست راض عنه أبدا وأحذر منه. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Halas. Jadi ada 7 poin, kalau antum mau baca sendiri silahkan. Ana cuma sampaikan apa yang Ana bilang tadi, kemudian buktinya ada di blog itu. Itu sudah Dan dia tahu. mengakui tentang mulakhos tadi itu. Intinya ya
Syekh Robi kalian sendiri kan kalau kalian bilang tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan, buktinya terjadi kok. Iya, antum tidak tahu perbedaan itu di mana. Hah? Itu kami sudah tahu. Perbedaan Kami sudah ketika tahu. tidak Semua yang bermasalah udah ngaji, udah tahu. Cuman perbedaannya antum tak tahu. Antum mengatakan mungkin mengira perbedaannya itu seperti apa, antum tak tahu. perbedaan. Afwan Ustadz Ilman, gini. Kayaknya beliau tidak paham apa yang didengarkan tadi, sehingga mereka mengatakan kita tidak tahu. Dan ini anehnya, orang mengaji, sampean yang dikaji di sana apa ya Kang Teh saya? Coba saya kasih tahu saya. Kitabnya apa yang dikaji di sana? Sifat 20, kitab kuning. Kitab kuning, Masya Allah. Kita kalau fikihnya apa Kang Desa? Fikih. Fikih Syafi'i. Kalau Enggak, bukan itu. Antum Tidak, aswad Asy'ari. ya Allah. Kitab fikihnya kitab apa? kitab fikihnya biasanya pakai kitab Imam Syafi'i. Kitab apa namanya? Kayak kitab Al-Um. Waduh. Masya Allah. Antum aswajatulin. Masya Allah. Kami aja. Bang, mukabil daripada Yang sifat apa 20 dalam itu mazhab kitabnya Syafi'i? apa itu? Yang sifat 20 itu kitabnya apa, Kang? Bang, Aduh, keren Bang Desa ini bisa belajar Al-Um. Ya, biarin tanya tuh. Ayo Bang Tesa tanya. keren nih. Lanjut Kang. Kitab apa sifat 20 kitabnya apa namanya? Kalau belajar kitab Al-Um, saya boleh tanya, ada kemuskilan dalam kitab Al-Um? Ada yang tidak Yang belum saya ngaji ketahui kitab secara Al-Um, jelas. kalau ngomong tak diam sedikit ya, beliau sudah bukan kelas kita ya. Jadi manggilnya ya Syekhuna gitu. Monggo. Ya, ini pertanyaan dari Yai Surya belum dijawab nih. Bang Tesa mempelajari mempelajari sifat 20, nama kitabnya apa? Iya Mas. Jangan Bang Kobi, atau Ustaz Syekh. gitu. Syekh. Panggil Syekh. Nama kitabnya apa? Kalau boleh tahu Al-Um riwayatnya siapa? Robi kah? Enggak, itu yang mempelajari sifat 20 nama kitabnya apa? Kok nggak dijawab dari tadi? Jangan-jangan dusta ini. Coba jawab nama kitabnya apa? Macet dia. Astagfirullah. Ini Kang, kalau Enggak. seperti ini Ini saya bisa jawab yang soalan komen dari Abu Gosok. Kang, gini. Kalau antum jangan terlalu fokus sama yang namanya taifidah. Itu saja kita, ini yang di atas saja, jangan. Ya kita nggak bisa lah Bang, isinya aja fitnah, semua yang nonton pasti baca. Masa kita mau dibiarin gitu aja? Makanya abang bantah. Ya ini saya mau bantah nih yang ini kenapa kaum Wahabi diskusi kok rata-rata pura-pura gila ya, karena yang berilmu nggak mau berdebat soal beginian. Mana ada Ustadz Hamid bukan debat kayak gini. Yang berilmu. Ditanya nama kitab sifat 20-nya aja nggak bisa jawab. Ya bukan loh. Maksudnya yang tampil di kayak gini itu rata-rata orang ya orang Mas, belajar. Mas, yang Mas tahu ya, Mas yang di masih aswaja yang di atas nih. Kalau Ustadz Salafi, orang-orang yang paham dengan manhaj, iya nggak mau. Kitab nggak mau dia main TikTok kayak Nggak ini mau. hari-hari kayak Bahkan nggak ada kalian-kalian. TikTok di HP. Mustahil. Kau bilang apa kemarin Ustaz? Coba yang gini saya Roja jelaskan. TV itu masuk ke sini kalah debat dia lari. Kalau debat jelas terang. Gini Kang Tesa. Berarti ini Ah. Ustadz Rifki, terus kemudian Ustadz Omar yang mengaku mereka Salafi, itu berarti Ya, itu mengaku bukan beda. yang dimasukkan berarti ya. Oh Gini, beda. Kang Tesa, beda. Kang Erlan. Mereka tidak main TikTok sebab takut terbongkar bobroknya. Bukan takut, karena mereka tahu Iya,
banyak takut yang nggak ketika diskusi ditanya nggak bisa jawab, makanya nggak main Iya. TikTok. bukan Maunya kajian yang emang udah dipersiapkan. mungkin mereka nggak tahu Pertanyaan-pertanyaan ada udah komal-komal dipersiapkan. kayak gini ya Allah. Sekarang gini aja, nama Ini- kitab sifat 20 yang ini pelajari, nama kitabnya apa? Jangan dusta Mana itu. tahu Ustaz komal-komal kayak gini nih. Ustaz, Tahu Ustaz, kan Komal, orang tiap orang hari Ustaz mereka Zul aja kajian. ngomong Begini, membela guru antum, ketika antum membela guru antum, berarti antum juga bersatu pemahaman dan satu bertendensi juga satu referensi yang ada. Seperti itu. Kalau antum menunjukkan di sini hanya sebatas cua-cua, berarti gurunya seperti sama dengan muridnya kan seperti itu. Wow, enggak lah, jangan sampaikan lama. Beda dong. Ya terus ya kalau gitu, kalau beda monggo ditunjukkan bahwasanya antum murid yang memang benar Karena- setia kepada gurunya. Karena kalau di sini suka Saya akuin saya bukan murid yang baik. Katanya Masih ikut sekarang komal-komal gini aja, bagaimana mau masuk TikTok, uang 20 aja cuma 2, masih takut diserang. Takut diserang Gini, gitu, gini, terus gini. baca hadis aja nggak Ini- benar. Rohimaan Beb, pun Ini nih yang sebelah anak ini namanya siapa? itu. Habib dah. Beb, gini Beb. Gini Beb. Di Bukan bawah itu Habib ada kayak gini pertanyaan kemodelan begini. Habib. Gini. Nggak cocok, nggak layak. Nama Anak dia benci yang Habibie. Habib model kayak ginian. Nama dia Habibie. Aduh, bongok betul kamu. Nama dia Habibie. Gini, Dia nggak Beb. tahu, Kang, dia Ini di bawah, sebentar, Beb. Gini, di bawah itu ada pertanyaan. 2 orang ini kan yang paling Quran, Sunnah, dan hadis ya. Yang paling kaya dalil. Nah, di bawah ini kok dari tadi nggak mengeluarkan dalil. Ya kan gitu lucu. Sekarang orang di bawah itu nunggu dalil dari sampean. Satu saja dalil. Mereka rindu dulu. Dalil apa? Ya dalil-dalil tentang maulud tadi, tentang Kang jangan lupa jangan lupa catat bahwa kitab dibantah pakai kitab. Ya, Baru saya nama naik. salafinya. Saya naik itu cuman menjawab yang fitnahan lu, bukan masalah. Lah fitnahnya di mana? Untuk kitab Durrusaniyah kok fitnah? Jelas kok Itu kitab kalimat tulisan itu. saya antum. Tadi gini, kami mengatakan dalam ajaran Salafi Wahabi itu ada ekstrimnya, seperti mengkafirkan segala sesuatu yang tidak mengikuti pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu tadi dibilang fitnah, maka saya mendatangkan referensinya. Apakah hal tersebut masih dianggap fitnah atau memang fakta di kitabnya? Ya itu makanya Iya, emang itu ada di bidangnya. seharusnya abang itu tanya kepada yang berkompeten di bidangnya. Salah. Seharusnya Jangan tanya di abang. TikTok. Bukan. TikTok mana ada kayak gini. Enggak, kami sudah tahu memang seperti itu pemahaman ajaran Salafi Wahabi. Yang Tidak. seharusnya itu abang-abang ini, Bang Teta sama Bang Elwan itu belajar lagi kitab ulama sendiri. Bukan Ini malah masalah kami belajar yang kitab jadi ulama Wahabi, Kang. sendiri, Mas. Kang, kalau boleh saya sombong ya, kalau boleh saya sombong, siapa yang lebih Wahabi dari segi membaca kitab? Mungkin saya lebih Salafi Wahabi ketimbang Abang Erlan sama Bang Tony. Iya benar. Iya, Saya benar. mengakui boleh antum. Maka Nah, maksudnya membaca kitab. iya, maka maksud saya itu apa? Masya Allah. Tolong abang, sebelum mengatakan yang lain bid'ah ataupun mengatakan Makanya tolong saya dibaca nggak ngomong dulu, itu ya, jangan saya nggak dipotong. ngomong itu. Tolong dibaca dulu kitab ulama sendiri. Terus dibaca kitab ulama lain, begitu caranya. Host gedein host. Kalau kita hanya saling Siapa yang mau gedein? ngel-ngelan, saya doang, kami doang yang ngasih referensi, itu semua 51 juta mata memandang bisa melihat dari tadi. Referensi yang kami bawakan tidak. makanya Mas itu kalau mau cari Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tuh tulisan tuh Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdul Wahab. Dia sendiri tuh yang nulis tuh. Ucapan di sendiri tuh. Baca tuh. Ya terus masalahnya di mana? Ya lihat dong situ. Ya masalahnya di mana? Emang itu ada kitabnya. Saya juga tahu itu ada di kitabnya. Masalahnya di mana? Bentar, Ada bentar. kitab, coba baca. Bentar, Coba Beb. baca. Kitab apa? Kitab apa namanya? Ini kitab apa nih? Katanya tadi tahu di kitab. Kitab apa? Jangan Bohong. ngaku ya, bohong dosa loh. Man kasyara bukan, falisanina, bukan, barang tadi siapa ulang yang berdosa dijelasin, bukan dia golongan tahu. kami kata Nabi Muhammad. Kitab apa ini kalau abang tahu? Jago Ya bohong. kan tadi Anda udah jelasin, Jago jadi bohong. saya tahu. Kitab Isinya. apa? Abang sudah tahu tadi Apa katanya. ini? Tahu nggak? Ya saya tahu dari Anda.
Oh, apa ini? Kelemar-kelemar. Padahal dibaca belum, dijelasin belum, tahu Ya udahlah. Anda tadi udah baca kan? Nah, kami tak tahu, bacakanlah kitab apa tuh bang. Beda ini. Coba bacakan bang. Enggak, gini. Abang Erlan, Abang Tesa, tahu tidak yang disepil ini kitab apa? Gak tahu bang, apa tuh bang? Tolong bacakan bang. Bilang seperti itu. Ya, Tadi tentang sifat 20 aja kitabnya kamu bohong itu. itu bukan bohong, itu namanya malah. Mana kitabnya, ayo coba nama kitabnya apa? Bisanya. Tadi Bang Tesa ngebet banget pengen naik. Saya pikir gudang referensi dah bisa membela Salafi. Bukan saya bukan punya referensi seperti yang antum katakan. Salafi kalau naik komal begitu. Bukan mau ngebela lu ya. namanya Salafi. Kalau orang yang paham mana mau main komel kayak gini kayak Anda. Iya, pokoknya kamu tuh tukang dusta. Memang udah disifati oleh Nabi, nanti bakal datang satu kaum di negeri Najd, tukang fitnah, tukang gonjang ganjing, luar tanduk setan. Muhammad bin Abdul Wahab itu dari Najd. Nyambung. Ya. Coba gini. Biar ini enak. Kang Erlan, Kang Tesa, saya bagi waktu 2 menit atau 3 menit untuk ngomong terus membela diri. Ini lebih bagus ya daripada kita gontok-gontokan. Sampean ngomong, sampean berujah 2 menit dulu biar nanti jangan lupa catat atau Habibi menjawab. Silakan. Ini Ustaz sekalian dijawab sekalian. Tadi kan ada yang bilang siap. dalam Salafi Wahabi tidak ada perpecahan. Tolong ditanggapi dong referensi yang tadi. Referensi yang apa itu? Tadi yang saya bacakan itu. Yang soal TV Roja itu? Ya, pendapatnya Robi bin Hadi tentang TV Roja Jawa. Iya, terus? Kan tadi kan ada klaim antum kalau ndak salah, kalau ndak ada perpecahan di dalam Salafi Wahabi. Nah terus bukan nggak ada perpecahan, kalau berselisih paham mungkin ya memang ada. Saya juga sering beberapa kali dengar itu ada, tapi nggak ada istilahnya keluar dari manhaj salaf, itu nggak ada bang. Bahkan sekelas tadi apa? Anda ngomong ya, bahkan sekelas Ustadz Riyad Bajri aja yang menghalalkan rokok nggak dikatain keluar dari salafi, nggak. Mereka hanya dibilang dia hilaf dengan pendapatnya. Nggak ada yang dibilangin, oh dia bukan salafi lagi, jauhin. Nggak kayak gitu. Nggak ada istilah kayak gitu di kajian-kajian bahkan. Terus tadi itu apa? Sebentar. Itu khilaf atau istilaf? Aduh, habis. Hilaf itu salah loh ya. Iya, kalau istilaf salah. itu berbeda. Ustadz Riyad pas siap. ngomong rokok itu halal, itu hilaf dia dalam berpendapat. Oh salah berarti. Kalau saya mampu mendatangkan perkataan Syekh Utsaimin dalam kitabnya bahwa beliau mengakui adanya ikhtilaf, bukan khilaf, mengenai rokok. Abang mau menerima tidak? Maksudnya itu Syekh Utsaimin tidak menyalahkan orang yang merokok. Bukan khilaf, memang tidak salah. Percaya, memang iya, betul. Ini coba ditanya. Tadi khilaf dulu, katanya. Ustaz. Siapa tadi bilang? Enggak loh, khilafnya itu bukan masalah rokok bang. Gini loh, ada seorang ustadz ngomong rokok Dia itu dosanya dia merokok, jadi tidak ada hubungan dengan manhajnya tadi. Iya. Bedanya, Erlan, bedanya khilaf sama ikhtilaf itu apa? Ikhtilaf kan perbedaan pendapat. Kalau khilaf? Kalau khilaf kan dia kesalahan kan. Oke, terus lanjut. Dosanya besar. Jangan soal itu tak tahu kita. Allah menakwa. Ini khilaf antara khilaf dan ikhtilaf dari definisinya sudah beda. Makna lugawi lah, makna terjemah. Kok bahasnya ke sana loh bang? Saya kan ngomong, ada seorang ngomong rokok itu halal dalam posisinya dia itu ustadz. Dia itu saya bilang ustadz itu melakukan hilaf. Maksudnya hilaf itu dia salah ngomong gitu loh. Sebentar. Kang, maksud saya begini, Syekh Utsaimin tidak menyalahkan, tidak mengatakan rokok itu salah. Ya, saya bukan ngomongin Syekh Utsaimin, orang saya ngomongin orang kok. Anda Erlan tahu dari mana kalau Ustadz Bajri itu bilang pendapat dia tuh khilaf atau dia udah tarik omongan? Uang itu pendapat dia kok, dia mengatakan bahwa rokok itu halal. Iya, emang pendapat dia. Kok ente bisa bilang itu dia khilaf? Emang dia udah tarik omongan?
Itu tapi pendapat bagaimana dia, bukan pendapat khilaf, kami itu ikhtilaf. yang pelajar Bit, jelaskan dulu apa itu khilaf dan ikhtilaf, Bit, biar Itu enak. dia. enggak. Sekarang Saya udah tahu. sekarang Dia gini, nggak Kang paham, Surya. Bit, masalahnya, Kalau Bit. seandainya Ustadz Bajri bilang, dia udah tarik balik nih. Kemarin saya dibilang bahwa rokok itu halal, itu saya tarik balik karena saya khilaf. Nah itu benar, sesuai Iya. dengan apa yang dipaparkan oleh Erlan. Tapi sampai sekarang tidak ada itu tarik balik dari Ustadz Bajri. Iya, Artinya iya, kan tapi- itu pendapat dia bahwa rokok itu Tapi halal. sifat- Nah ini ikhtilaf, bukan Tapi khilaf. Kok itu yang enggak. lebih tahu dari Bajri sendiri? Tapi pendapat kami dalam sebagai Oh, penuntut itu ilmu, ikhtilaf, pendapat kamu. Adapun Ustadz Bajri bilang itu halal. Jelas dalam Bit, videonya. Bit, benar, Bit, benar, Bit. Iya. Nah, coba pendapat antum sebagai penuntut ilmu itu seperti apa coba? ya pendapat saya ya bagaimana Sebagai penuntut ilmu, ya terus. ya menyingkapinya tidak diambil ilmu selama dia Boleh saya tahu ilmu tidak apa yang mengambil sampean itu. tuntut? Kok Ya, boleh bisa saya tahu gara-gara ilmu apa ngerokok yang nggak sampean ambil tuntut? ilmu? Sebentar Kang Jian, ilmu apa yang sampean tuntut coba? Karena ilmu itu ada namanya ya, ada kitabnya ya, misalkan FK. Iya, maksudnya Ilmu apa yang dari- sampean tutup? Iya, ilmu apa yang sampean tutup? Kan dari sampean penuntut ilmu. pendapat beliau kan, ya. gitu. Ilmu apa yang sampean tuntut? Enggak, ini sangat kontradiksi loh. Gini. Tadi saya kalau nggak salah dengar, apa orang yang merokok itu atau ustadz-ustadz yang merokok itu tidak diambil ilmunya sampai dia berhenti dengan rokok yang khilaf itu. Benarkah pemahaman apa? Abang Erlan mengatakan demikian. Iya, kalau saya pribadi kayak gitu. Kalau orang itu ngerokok, Oke. Saya saya pegang. tidak mau ngambil ilmunya. Itu Kedua. pendapat saya ya. Kedua, saya ingin Bersalah. menanyakan kedua. Ada seorang ustadz yang memberikan fatwa bukan fatwa khilaf, sesat. Karena memang tidak ada majal ijtihad di situ. Saya bisa tegaskan ini. Kalau rokok itu ada ikhtilaf ulama antara halal dan haram. Kalau rukun wudhunya 2 itu nggak ada ikhtilaf. Nggak ada ulama yang bilang 2 itu nggak ada. Semua sepakat secara majmu'nya 4. Nanti ada yang khilaf 6 atau 7 lebihnya. Nggak ada yang 2. Menurut antum, kalau ada seorang ustadz yang mengatakan rukun wudhu 2, dia tidak menarik ucapannya ini. Ilmunya layak diambil atau tidak? Perspektif Anda. Kalau itu saya belum ngelihat video full penuhnya kayak mana ya, karena saya juga nggak mau berpendapat soal itu ya. Karena saya nggak tahu soal videonya, kata-kata beliau saya nggak ngelihat soal itu. Kalau Ustadz Bajri itu abang sudah dengar video fullnya? Jujur. Sudah. Kira-kira apa saja itu yang dibahas? Mengatakan halal atau tidak? Jujur ini, jangan. Ya dia mengatakan halal. Begitu. Tapi aneh juga ya kalau teman-teman Salafi itu nggak tahu untuk 2. Coba tanya, udah ngelihat videonya full atau belum? Jujur coba. Saya pribadi nggak tahu videonya. Enggak gini Kang, sampean tuh tadi mengatakan sampean penuntut ilmu. Ilmu apa yang sampean tuntut di sana Kang? Biar belajar enak. bang, Jadi belajar ilmu agama, bukan masalah ilmu apa. iya, ilmu agama itu funnya apa gitu ya. Funnya kan banyak ya. Iya, banyak orang sekarang saya. Iya, maksudnya itu yang mana funnya? Maksudnya Ngomong fun ya, takut tidak tahu apa itu fun. Mapel lah. Dia itu mengambil ilmu umum. Umum, iya benar. Nah, Kalau umum itu kitabnya apa Bang? Coba Bang, kitabnya apa Bang? Jadi syarat menuntut ilmu itu kan paling tidak ada pen, ada buku ya. Iya. Yang dibaca dari ustadznya ada referensi. Kan enak Bang. Jadi kita koreksi Itu sama kitabnya ya ada Riyadhus Shalihin. Itu Masya dibahas. Allah. Itu ada kok. Bahasanya bahkan di Riyadhus Shalihin. Masalah. Kalau Riyadhus Shalihin itu hierarki kubur boleh tak Bang? Riyadhus Shalihin. Ya, anak nggak tahu ya, orang anak nggak ini. Sampai di halaman berapa itu? Sohih berapa itu? Kita kemana-mana nyarinya nih. Enggak gini Kang, kalau sudah levelnya Riyadhus Shalihin itu sudah masa awal sekali. Ya coba saya tanya sampean, kalau sampean rukun sholat itu ada berapa Kang? Kang Erlan, rukun sholat itu ada berapa yang sampean tahu sebagai penuntut ilmu?
Ya, Coba Kang Desa, Kang Irlan. Saya belum tahu kalau itu, tapi saya baru belajar. Waduh, justru orang Islam setelah syahadat yang wajib dipelajari itu sholat. Kok sampai nggak tahu rukun sholat itu saya ngerti gimana? dari itu. Saya juga dulu udah belajar itu, tapi saya lupa. Surya, Oh ya Allah. setelah syahadat yang dipelajari bid'ah, nyalain orang. Enggak, Bang. Rukun sholat nggak bisa. Enggak ada yang kayak gitu. Enggak, sampean sudah Islam berapa tahun, Kang? Sampean sudah Islam berapa tahun? Coba beritahu saya. Ya, Sampean dari sudah Islam lahir. berapa tahun? Hah? Ya, dari lahir. Dari lahir kok sampai sekarang nggak tahu rukun sholat? Itu terus sampean sholatnya seperti apa itu? Ya, Ya, sholat bukan sesuai tidak yang tahu ada rukun hadisnya. sholat. Mungkin dia menjelaskannya tidak bisa, Mas. Tapi dia melakukan rutin Lah. setiap hari. Sampean itu begini, Yaudah, syarat kamu tahu, untuk kalau kamu melakukan tahu, sholat jawab, itu jawab. harus Rukun tahu sholat rukun berapa? dan fardunat dan yang membatalkannya. Itu syarat. Iya, tak. Kalau soal itunya tahu, Ana udah. Nah, coba Mas Oh, bilang. tahu. Kira-kira Coba, ada coba, Mas. Jelasin, Ana nggak paham. Nah, coba Fardu Mas dalam sholat itu ada berapa? Coba sebutkan. Coba kira-kira suatu hal yang terjadi pada sholat itu membatalkan apa tidak? Coba Mas tanya sama kami. Mungkin yang bisa jawab. Cuman kami tidak bisa menjelaskannya secara konteks. Tapi mungkin kami tahu bahwasanya ini tidak boleh. Kami tahu perbedaan, kami terima perbedaan. Kami terima perbedaan. Sampai Contohnya gitu. Contohnya gini. Aneh juga bisa bilang, aneh hafal 30 juz dengan hadis 100.000 hadis. Cuman aneh nggak bisa nyampein sekarang di sini. Ya silakan jadi yang Anda maksudnya tuh. Adapun rukun sholat, tadi ada rukun sholat. Mungkin tidak bisa menjelaskan secara signifikan, secara teratur, pakai literasi, tapi kita tuh tahu bahwasanya itu tuh kita lakukan setiap hari. iya. Yaudah nggak usah secara teratur, ngacak aja rukun sholat ada gini, berapa dan gini, sebutin aja gini, secara Kang. ngacak, secara acak. Secara Gini, acak gini. sebutin rukun sholat, nggak usah teratur. Tasyahud awal itu kan ada 2 tasyahud ya. Kalau dalam Ah. sholat yang 3 rakaat atau 2 rakaat. Ya, Bagaimana hukum tasyahud ini? Hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, baik itu Wajib. tasyahud awal atau tasyahud akhir. wajib tasyahud wajib, awal akhir wajib. Waduh, sekarang. Bang, tasyahud awal itu sunnah, Bang. Sunnah. Jadi kalau seandainya kita tidak tasyahud awal, tak perlu sujud sawi. Tak batal sholat. Tapi sholatnya tetap sah. Oh, Jadi gitu. gini, mau kita bukan- sujud ini. Kalau kita Itu meninggalkan pendapatnya sunnah Imam abad, Syafi'i. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dalam Al-Um. Kayak mana katanya belajar Al-Um? Enggak, kalau seandainya kita sholat, Nah, lu Yang pakai ngeles saya juga. ingin Udah menunjukkan bilang kepada tadi, teman-teman, meskipun saya tidak merokok, pengerokok Iya. depan saya. tuh Erlantoni lagi ngecek Google tuh. Tetapi saya, kalau masalah fikih, bukan saya, semua, kita harus objektif. Ini saya ngutipnya dari kitab Syarah Aqidah Safaraniyah. Ya, karya Syekh bin Utsaimin. Wa kadzalika idza ra'ayna rajulan budukan wa huwa yara bidalilin syar'iyyin annahu halal, fala yajibu an nunkira alaihi ma dunna na'lamu ay yaqula innahu halal. Li anna hadza seperti itu. Tapi tadi Erlantoni nyalain Ustaz Bajre. Dia hilaf. Usaimin aja, saya Usaimin nggak nyalain kok. Tidak boleh mengingkar, termasuk tidak boleh menyalahkan, menyesatkan. Karena kenapa? Ini perkara istilah ijtihadiyah. Ya, Ketika rokok ada itu dalil, kita juga ada dalil. Rokok Tidak itu kan- sampai itu bahaya lagi. kan itu pendapat dia, bukan pendapat orang. Bukan pendapat semua yang bermain salah. Bahwasanya apabila Ustaz itu melakukan kesalahan, kita tak boleh sampai dia tobat. Tidak juga kan, Tuan Mas Firman. Syekh Usaimin juga tidak membagikan kalau yang menghalalkan rokok itu harus di luar daripada salaf. Enggak. Siapa aja juga. Ya aja sah-sah aja. Yang salah, yang bertentangan dengan pendapat Usaimin itu yang menyalahkan orang yang punya hujah. Kata Syekh Utsaimin nggak boleh disalahkan karena itu majelis ijtihadiyah. Kalau dia dihujah, biarin. Tapi Nah, kan kalau ini sekarang Erlantoni menyalahkan khilaf katanya. tapi kan rokok Kalau itu emang khilaf, buruk, Bang. seharusnya kalau khilaf itu si Ustadz Bajri sendiri udah menarik ucapannya, baru kita bisa Iya. bilang